Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum thulatsa 16 September 2025 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Iman. Kita masuk kepada bab yang ke-11. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abul Yaman. Maka Abul Yaman siapa? Al-Hakam Ibnu Nafi' wa huwa fi tabaqah al-ashirah. Dia hidup di tabaqah yang ke-10, di tabaqahnya Imam Ahmad dan yang lainnya, dan dia termasuk dari masyayikh Al-Bukhari yang banyak sekali periwayatannya. Qala akhbarana Syu'aib. Man Syu'aib? Syu'aib Ibnu Abi Hamzah, dia hidup di tabaqah yang ke-7, min kibar itba at-tabi'in. Syu'aib Ibnu Abi Hamzah min asbati nasfi Az-Zuhri wa huna huwa yarwi an Az-Zuhri. Idan min maziyati Sahih Al-Bukhari yarwi nas min asbatin nas. Fa idan Syu'aib Ibnu Abi Hamzah min asbatin nas an Az-Zuhri. Qala an Az-Zuhri fa Az-Zuhri huwa Muhammad Ibnu Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah wa huwa imamun muhaddithun Ibnu Syihab. Qala akhbarani Abu Idris Aidullah Ibnu Abdillah. Fa Abu Idris barakallahu fikum huwa Aidullah Ibnu Abdillah namanya. Wa huwa Al-Khawlani Ad-Dimashqi idan minasyam. Ad-Dimashqi minasyam. Nakil-nakil. Wa mahaluh huwa rawi thiqah faqad wasaqahu Abu Hatim wa qala Ahmad ibn Saleh al-Ijli tabi'i thiqah wa kadhalika qala An-Nasa'i wa Abu Hatim wa Ibn Sa'ad huwa rajulun thiqah. Idan Abu Idris hada qad wasaqahu al-ulama. Alas insyaallah ada akhir marah. Idan tahat batariyah naf'al hada. Alatul. Maya saja. Fa qala an Ubadata ibni Samitin. Ubadah ibn Samit huwa sahabi al-ma'ruf walladhi ustuhira min hadithihi surut al-Fatihah fi shalah kama jaa fi sahihain an Ubadata ibni Samitin la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Maka di sini disebutkan keutamaan Ubadah ibn Samit wa kana syahida Badron. Maka dari keutamaan Ubadah ibn Samit, dulu dia berperang dengan Nabi di perang Badr. Dan ini adalah keutamaan bagi seorang sahabi yang berperang bersama Nabi di perang Badr dari 300 orang. Kenapa merupakan keutamaan? Karena mereka orang yang thiqah bersama Nabi. Di mana Nabi keluar pada saat itu ke Badr bukan untuk berperang, hanya mencegat dari qafilahnya orang-orang Quraisy yang datang dari Syam, terutama Abu Sufyan yang menjadi pemimpin mereka. Namun qadarullah Abu Sufyan bisa lepas dari incaran Nabi Muhammad. Kemudian dia mengabarkan ke Makkah
bahwa Muhammad sekarang keluar ke Badr. Maka kesempatan emas untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kaum muslimin hanya 300, tidak ada yang mempunyai kuda. Hanya satu dikatakan baglah, satu. Dan perlengkapan mereka untuk mencegah kelompok sehingga tidak membawa pasukan besar. Adapun setelah dikabari oleh Abu Sufyan, keluarlah Abu Jahal bersama 1000 pasukan berkuda dan pasukan artileri perang berjalan. Maka mereka memang siap perang dan siap membawa pasokan makanan dan membawa para penari dan yang lainnya. Maka Allah menjadikan perang Badr benar-benar suatu ujian bagi kaum muslimin. Ujian keimanan hanya berjumlah 300 lawan 1000. Maka perang di zaman dulu jumlah sangat menentukan. Adapun di zaman sekarang seperti mereka para artis Hollywood, Rambo seorang menghancurkan satu batalion seperti Yonif, batalion infanteri 1000 orang. 1 lawan 1000 menang. Itu di zaman now. Dan di zaman now memang mempunyai teknologi. Bisa jadi 1 orang menang dari batalion dengan bantuan drone, bantuan dari alat-alat yang canggih. Adapun di zaman dulu maka kembali kepada jumlah. Karena peralatannya sama. Pedang, tombak, parang. Maka barang siapa yang pasukannya double. Seperti orang-orang kufar, musyrikin 1000 lawan 300. Sama. Nabi menggunakan pedang dan mereka menggunakan pedang. Dan bahkan pada zaman itu yang menjadi tank baja adalah pasukan kavaleri. Maka orang-orang yang menunggang kuda itu mudah untuk menebas leher-leher mereka yang berjalan. Maka pasukan kavaleri mempunyai perhitungan yang besar. Barang siapa yang berperang mempunyai pasukan kavaleri seperti sekarang mempunyai pesawat, misalnya pesawat tempur, maka di sini inilah keutamaan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Maka di zaman dulu tergantung kepada personal. Semakin banyak serdadu, semakin mendapat kemenangan dari segi perhitungan. Maka akhirnya terjadilah perang dan Nabi menang. Dari jumlah 300 membunuh mereka 70 dan menawan mereka 70. Maka inilah perang Badr, dan ini menjadi ujian bagi kaum muslimin pada zaman itu dan menjadi kebanggaan. Maka para sahabat yang perang Badr lebih diutamakan dari para sahabat yang lain karena imannya kepada Allah. Hanya 300 melawan 1000 tanpa perlengkapan yang lengkap. Wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah, dan dia termasuk dari orang yang menjadi pemimpin pada perjanjian ataupun lailatul aqabah, yang mana Nabi Muhammad SAW pada saat itu bersama para sahabatnya, dan Nabi mengatakan kepada mereka, bayi'uni ala alla tusriku billah syai'an wala tusriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lahu wa man asaba min dalika syai'an thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu. So narrated Ubadah ibn Samit, and Ubadah ibn Samit here make swear
memberikan baiat. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Swear allegiance to me," maka berbaiatlah kepadaku. Agar apa? To make something. Swear allegiance to me for the first, la tusyriku billahi syai'a. So the first is not to join anything in worship along with Allah. So the meaning here, all the Muslim make worship just to Allah. He is the one and only. Straight ibadah just for Allah, not for wali, not for malaikah, not for Nabi like Uzair, like Jesus Christ. No. Only ibadah for Allah. And the second, wala tusriqu, wala tasriqu. And the second is not to steal. The meaning steal here, steal from the Muslimin. And the third, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taznu, not to commit illegal sexual intercourse. The meaning here is zina, not make zina. Zina with woman, widow, or zina with woman have husband. This is the big problem. Men make intercourse with the woman, have children, have husband. So in Islam, this is a very big sin. With rajam and kill. And the fourth, wala taqtulu awladakum. So the meaning is not to kill your children. So this from the Jahiliyah. In the Jahiliyah, they killing their children. So now we just thinking, why? Why they kill the children? If they have a children, now new baby, so they seeing to the gender. Oh, woman, halas, aib. So they kill. Or maybe men, or maybe boy, not girl, boy, but they afraid with this boy, if alive, will eat in with him. So they will be poor because have the children. So they killing children. Subhanallah, al-jahiliyah, very, very full, very stupid. Maka mereka membunuh anak kecil for reason or two reason. Reason one, because woman or maybe girl. Dikarenakan yang pertama perempuan, maka aib bagi mereka mempunyai anak perempuan. Bagaimana aib? Kalau anak perempuan semua dibunuh, semua laki-laki, nanti masa depan mereka pada mencari perempuan untuk menikah. Siapa yang mau dinikahi? Maka ini adalah kebodohan dan ketololan yang nyata. Maka dinamakan mereka al-jahiliyah, kelompok yang bodoh. Dan mereka yang kedua membunuh bisa jadi laki-laki. Sudah bersyukur kamu dapat laki-laki, iya, tapi makan dari mana? Mereka berkeyakinan semakin banyak anak, semakin banyak yang menggerogoti rizkinya. Banyak anak berarti banyak pengeluaran. Mereka tidak berpikir itu adalah rizki dari Allah. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Tidak ada dari makhluk yang melata di muka bumi ini, melata di sini berjalan baik dengan 4 kaki, hewan-hewan ataupun manusia, kecuali rizkinya Allah tanggung. Dan di hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih,
Jika bayi sudah 4 bulan, maka disebutkan yuktabu, akan ditulis dari rizkinya. Maka ditulis rizkinya. Semua orang mempunyai rizki tertentu. Ini yang diinginkan. Bagaimana mereka orang-orang jahiliyah sangat bodoh. Mereka pikir semakin banyak anak semakin menyebabkan mereka miskin. Padahal Allah telah mencatat rizki mereka. Maka disebutkan di sini, wala ta'tu bibuhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum. And the 5, not to accuse an innocent person, to spread such an accusation among people. Tidak berbuat fitnah, memfitnah dari manusia yang baik dikatakan buruk dan seterusnya. Dan kemudian wala ta'su fi ma'rufin. Maka yang berikutnya, not to be disobedient when ordered to do good deed. Maka jika diperintah melaksanakan kebaikan, agar melaksanakan kebaikan. Tidak Allah mewajibkan sesuatu maka tidak mau melaksanakannya. Maka inilah bai'ah. This is 6 point Nabi warn for Ubadah ibn Samit and all Muslim when they came to Nabi to make swear or bai'ah. The first, to make ibadah just for Allah. The second, not to steal. The third, not make zina. The fourth, not killing your children. The fifth, not make fitnah, say something bad to the Muslim and he is not bad. And the sixth, not to be disobedient. Menjadilah orang yang bertakwa kepada Allah, jangan tidak melaksanakan perintah Allah. Maka ini dari, so this the sixth swear, 6 from Nabi Muhammad SAW for bay'ah. And after this Nabi said, "Waman asaba min dalik syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lahu." So the Prophet Nabi sallallahu alaihi wasallam said, whoever among you fulfills his pledge will be rewarded by Allah. Yang maknanya, maka barang siapa yang diberikan pahala oleh Allah di dunia, maka Allah akan, barang siapa yang melaksanakannya, Allah akan memberikan pahala di dunia. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. And whoever indulges in any one of them and gets the punishment in this world, that the punishment will be an expiation for the sins. Maka barang siapa yang tadi tidak mentaati perintah Allah dan masuk tadi kepada perjanjian tidak boleh berzina, dia malah berzina. Tidak boleh membunuh anak, dia malah membunuh anak. Maka dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang diberikan oleh Allah iqab dan adab di dunia, fahuwa kafaratun lahu, maka itu adalah kafarah bagi orang tersebut. Dan kafarah di sini dari iqab dan adab dia di dunia bisa menjadi kafarah baginya, agar penggantian dari dosa-dosa tersebut dia diiqab akan menjadi ampunan. Seperti orang yang berzina, setelah dibaiat tidak boleh berzina malah berzina, maka dicambuk jika masih perawan dan dibunuh jika memang dalam keadaan
sudah mempunyai suami ataupun istri, maka dirojam. Diharapkan fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratun lahu. Justru dia akan menjadi kafarah, penghapus dosanya, seperti kisah Al-Ghamidiyah, bahwa perempuan ini datang kepada Nabi, perutnya buncit. Ya Rasulullah, tahhirni, wahai Rasulullah, bersihkan aku, sucikan aku dari dosa. Kenapa? Karena perutku hamil bukan dari suamiku dan aku mempunyai suami. Dari mana? Dari orang lain. Maka dia berzina muhsan. Maka mintalah bersihkan dengan dilaksanakan rojam untuk perempuan ini. Maka Nabi memerintahkan untuk melaksanakan rojam setelah dia, anaknya itu dikeluarkan dan bisa mendapatkan susuan 2 tahun, maka Nabi memerintah untuk dirojam. Untuk apa? Untuk mensucikan dari dosa seperti hadis ini. Fi dunya fahuwa kafaratun lahu. Maka di dunia dia menjadi kafarah, itu maknanya. Fahim? Wa man asaba min dalika syai'an summa satarahu Allah. Lalu bagaimana nih? And if one indulges in any of them and Allah conceals his sin, it is up to him to forgive or punish him in the hereafter. Lalu bagaimana kami melihat ada orang yang melaksanakan dosa tersebut, namun Allah tidak mengiqabnya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahullah, Allah menutupinya. Maka di sini 2 perkara. Fahuwa ilallahi insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Awas, mengerikan di sini. Jika ada seseorang berbuat dosa kemudian Allah menutupinya, dia tidak ditangkap. Korupsi tapi KPK tidak menangkapnya. Mencuri tetapi polisi tidak menahannya. Melaksanakan perbuatan bahkan sihir, bahkan musyrik, bahkan melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa dan dia untouchable, tidak tersentuh hukum. Maka di sini 2 perkara. Pertama, fahuwa ilallahi insya'a afa anhu. Maka di hari kiamat bisa jadi Allah mengampuninya, seperti hadis-hadis yang banyak tentang ini. Hadis apa contohnya? Hadis al-bitaqah dan juga hadis tentang orang yang didekatkan kepada Allah dan Allah menutupinya dan mengatakan hadihi dunubuk na'am ana satartuha fi dunya min qabl wal an aghfiru laka. Maka aku menutupi manusia dari perbuatan ini dan aku sekarang mengampuni kamu. Ini masuk kepada lafaz ini, insya'a afa anhu. Jika mau Allah mengampuninya. Dan ini sesuai dengan ayat selama bukan kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, di dalam surat An-Nisa. Maknanya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, namun Allah masih mengampuni bagi mereka orang-orang yang mati dalam keadaan muslim dan tidak melaksanakan kesyirikan. Wa insya'a aqabahu. Namun jika Allah tidak ridho, tetap dia di dunia ditutupi dari perbuatan buruknya dan semua orang tidak mengetahui dosa-dosanya, dan di hari akhirat Allah tidak ridho, maka Allah akan mengiqabnya dengan api neraka meskipun tidak kekal. Nah, pertanyaan di sini, mendingan diadab di dunia atau di api neraka? Silahkan pilih. Bagi mereka orang-orang yang berdosa besar kemudian tidak bertaubat, maka dia merampok uang rakyat 3.000 miliar, kemudian tidak tertangkap, untouchable, karena ada faktor yang dekat dengan hukum, maka dia di dunia bersih.
bagaikan orang yang suci, tidak korupsi dan tidak berdosa. Namun kembali ke hari akhirat dua pilihan. Ima diiqab atau ima Allah ridho. Jika Allah ridho, itu urusannya hak veto Allah. Kita nggak ada urusan. Mau dimasukkan api neraka atau Allah ridho, tidak ada urusan kita dengannya. Namun yang diinginkan di sini adalah Allah tidak ridho. Berarti di dunia kau selamat, semua orang melihatmu engkau bersih, suci dari debu, padahal engkau koruptor. Maka di akhirat dimasukkan api neraka. Kalian pilih. Mendingan di penjara dan dilaporkan di TV dan di media sosial koruptor dengan pakaian warna oranye atau merah muda, tertulisan tahanan KPK, dan tangannya diborgol. Masya Allah, di Indonesia menteri-menteri seperti itu. Di Amerika, di Yaman, di negeri-negeri mana-mana, mereka orang-orang seperti sekelas menteri untouchable. Mereka tidak bisa disentuh oleh hukum, kecuali Indonesia. Maka menteri apa saja yang terakhir menteri Allahul Musta'an hak haji wal umroh, maka akan dipenjara misalnya. Itu di dunia. Pilih mana? Di dunia apa di hari akhirat? Di dunia namamu buruk, gak ada yang mau nikah dengan kamu, koruptor. Kecuali maharnya diberikan semuanya dari hasil korup 13 miliar, mungkin mau. Maka di dunia di penjara, terkenal si fulan koruptor, kemudian di penjara, nanti di hari akhirat terbebas. Atau mendingan di hari akhirat dimasukkan api neraka, tapi nggak ada orang tahu. Dimasukkan api neraka, gosong, panas, tapi nggak terkenal dia di penjara dulu. Mau pilih yang mana? Silahkan. Jawabannya yang benar mana? Pilih tidak koruptor. Iya. Makanya jangan korupsi. Tidak di dunia diadab, tidak di hari akhirat diadab. Iya. Maka please mulai sekarang perbaiki diri kita untuk tidak mendolimi saudaranya dan tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Maka di sini kalian akan selamat di dunia dan di hari akhirat. Fabaya'nahu ala dzalik. Maka dari 6 perkara ini kami membaiat. Maka lihat dari hasil baiat, barang siapa yang menepati baiatku, kata Nabi disebutkan di sini, fa ajruhu 'alallah. Faman wafa minkum fa ajruhu 'alallah. Ini balasannya. Barang siapa yang di antara kalian menepati 6 untuk tidak melaksanakan tadi keburukan, pahalanya dari Allah, masuk surga. Dan barang siapa yang masuk kepada perkara yang diharamkan ini, 2 pilihan. Di dunia Allah akan mengiqab kalian dan itu kafarah. Maksudnya di hari akhirat insya Allah tidak ada api neraka. Namun di dunia, di penjara, namanya buruk, koruptor namanya buruk, pembunuh namanya buruk, demikian dan demikian. Namun barang siapa yang berbuat keburukan dan Allah malah menutupinya, dia orang ma'ruf, kita mengetahuinya pencuri, pezina, tapi kok kebal hukum. Itu nanti di hari akhirat ada 2 perkara. Pertama, ima Allah mengampuninya seperti di ayat yang kami sebutkan di surat An-Nisa, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mengampuni dosa selain dari kesyirikan, dan hadis bitaqah dan hadis yang lain. Jika Allah menginginkan diampuni, jika tidak diinginkan masuk api neraka, sudah sebagai balasan meskipun sementara. Mau masuk api neraka meskipun sementara, sehari saja. Masuk jam 12 malam, keluar jam 12 pagi.